terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kita dapat mengikuti kebaktian. Dan kita bersyukur bahwa kita pun masih tetap diberikan kesehatan. Semoga Bapak Ibu yang berada di rumah juga tetap dalam keadaan yang sehat. Pada pagi ini kita akan memulai kebaktian kita pada Minggu 26 Juli 2020. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak pada pagi hari ini. Yang pertama, pada tanggal 31 Agustus, Pendeta Kasta Sitepu akan menempati pastori yang ada di gereja kita. Mengucap syukur karena kita sudah mempunyai seorang gembala sidang. Dan pada tanggal 2 Agustus, kita akan mengadakan kebaktian penyambutan Pendeta Kasta Sitepu pada jam 9 pagi dengan menggunakan atau mengikuti protokol kesehatan. Bagi jemaat yang akan hadir, dipersilakan di atas usia 12 tahun. Jadi Bapak Ibu yang sudah lama tidak hadir ke gereja, silahkan hadir untuk mengikuti kebaktian penyambutan Pendeta Kasta Sitepu. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan pujikan naungan jiwaku. Ayat 1 dan 2, Mazmur 146 ayat 5 sampai 6. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang maha baik,
Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, karena kami mempunyai Allah yang hidup seperti Engkau. Kami bersyukur ya Bapa akan setiap kebaikan dan kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan melalui kesehatan, melalui keluarga-keluarga kami dan teman-teman kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri akan memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita adalah satu di dalam kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya lah yang menyatukan kita. Oleh karena itu bersatulah kita dalam Roh Tuhan. Satu kita sekalian, nyanyian pujian nomor 173. Agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Kubawa hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Kita pujikan, jadikan aku rumah doa-Mu sebelum kita masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Franky. Bersyukur atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah berlalu. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami memiliki kesempatan lagi datang berbakti di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan atas minggu yang sudah kami lewati. Kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang selalu berada dalam kehidupan setiap kami, pribadi, bahkan keluarga kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan, dalam ujian, bahkan cobaan yang datang pada setiap kami.
bersyukur juga Tuhan memberikan kepada kami jalan kehidupan. Terima kasih ya Bapak atas cinta kasih Tuhan yang selalu pada kehidupan kami, orang yang percaya. Terima kasih ya Bapak, kami datang pada Tuhan pagi ini Tuhan membawa syukur kami, membawa permohonan kami. Sungguh Tuhan kami memohon ya Tuhan, Tuhan mengampuni akan dosa-dosa kami yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami telah melakukan ya Tuhan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sebagai orang tua ya Tuhan, kami kadang melalaikan kewajiban kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami pun sebagai anak ya Tuhan, kami juga melalaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami tidak dekat-dekat semua orang tua kami. Ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai ya Tuhan. Dan kami juga boleh mengatakan bangsa yang Tuhan kasih. Kami boleh melihat ya Tuhan bahwa tangan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan ya Tuhan boleh berserta ya Tuhan dengan bangsa. Kami berdoa ya Tuhan, memimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan pembantu Presiden, DPR ya Tuhan, yang menjalankan tugas pemerintahan ini ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka, memberikan kepada mereka hati yang bijaksana, memberikan kepada mereka juga hati yang benar-benar mengasihi bangsa ini, menjalankan bangsa ini Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kebijakan yang mereka milih boleh menguntungkan kami Tuhan sebagai bangsa, sebagai rakyat mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin yang ada di kota, di daerah-daerah ya Tuhan, sampai ke pelosok desa. Berikan juga mereka ya Tuhan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Mereka juga menjalankan tugas kewajiban mereka ya Tuhan, sudah dibebankan kepada mereka dengan baik. Khusus kami berdoa buat Kabupaten dan Kota Bogor, apapun ya Tuhan kebijakan yang mereka buat di kota dan kabupaten ini ya Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat dan kami boleh nikmati bersama ya Tuhan. Terus kami berdoa ya Tuhan, pandemi ini kami boleh melihat bahwa banyak perubahan yang terjadi di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami boleh berubah dengan tatanan hidup kami ya Tuhan, tapi sungguh pribadi lepas pribadi, keluarga kami saling mengingatkan ya Tuhan dengan kebijakan yang sudah diambil. Biarlah ya Tuhan dengan perubahan dan tatanan hidup yang baru ini kami boleh menjalani ya Tuhan sungguh-sungguh dan tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menaungi, Tuhan yang menjaga kami Tuhan, menjauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak baik ya Tuhan, yang banyak oknum atau organisasi atau orang-orang yang tidak suka dengan bangsa ini, yang ingin menghancurkan bangsa. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang boleh menjaga terus, dan Tuhan juga yang boleh memberikan kepada mereka hati yang benar-benar mengerti ya Tuhan, ketika mereka boleh berada di bangsa ini, bangsa yang berbeda ya Tuhan, dan bangsa yang biarlah mereka juga menyadari semua itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, berdoa, bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh berada dalam naungan atau organisasi PGB ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, saudara-saudara yang bertempatkan di sana, biarlah lewat kebijakan, lewat program yang mereka buat, kami boleh terus dipersatukan dan kami boleh terus mengetahui dan menjalankan visi misi ya Tuhan yang boleh mereka buat ya Tuhan, dan pada
disatukan dengan cinta kasih Tuhan. Bapa dalam surga, banyak hal yang sudah mereka perbuat, baik lewat yayasan, lewat rumah sakit ya Tuhan, biarlah mereka juga boleh menjadi teladan, menjadi berkat ya Tuhan bagi orang sekeliling ya Tuhan. Khusus kami berdoa ya Tuhan, gereja kami di tempat ini, kami bersyukur kami boleh menjalani akan ibadah minggu per minggu ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan terus campur tangan, memberkati kami setiap jemaat, memberkati kami setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan, yang boleh datang setiap minggu dan menjalankan ibadah setiap minggu ini Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjaga kami ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini ya Tuhan, biarlah ke depan kami boleh menjalaninya Tuhan dengan baik dan sungguh dengan lancar ya Tuhan. Kami berdoa kalau Tuhan telah memberikan kepada kami kepala sidang ya Tuhan untuk boleh mengembali kami di minggu-minggu yang berjalan ini, dia boleh bersama-sama nanti dengan kami. Tuhan, kami bersyukur setiap doa, setiap permohonan kami boleh jawab, dan akhirnya Tuhan telah menunjuk dan kami berdoa pemerintah yang baru kami, biarlah dia membawa kami dalam peribadatan, dia menjadi gembala kami yang Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarganya dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan kepada dia untuk mengembala kami. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk yayasan yang ada di gereja ini, TK Baptis ya Tuhan, kami juga boleh campur tangan dalam kehidupan guru-gurunya ya Tuhan, bahkan yang sudah memulai bersekolah ya Tuhan, anak didiknya, mari Tuhan bersatukan mereka dengan kasih yang benar-benar dari Tuhan, agar mereka ini juga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan ya Tuhan kehidupan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kehidupan kami ke depan, minggu yang akan berjalan ini, kami pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan, sangat mengasihi dan memberkati kami dalam setiap waktu. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Panggilan memberi diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita pujikan nyanyian pujian nomor 294 yang kami baktikan. Pada hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.'
Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak bisa datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat." Lalu kata tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan." Kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pak Agus. Namun sebelumnya kita akan pujikan, "Aku mengasihi Engkau Yesus." Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Dari hatiku mengalir pujian.